Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi penalaran dari UMPTKIN. Nah, untuk nomor 41, pergi ke perpustakaan kota adalah aktivitas rutin yang dilakukan oleh Fitri. Hari Minggu ini Fitri banyak pekerjaan rumah. Nah, simpulannya adalah apa? Yang pertama yang A nih, ada Fitri pergi ke perpustakaan kota selain hari Minggu. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, di situ tidak ada lagi ditambahkan, nggak ada bilang kalau ada pekerjaan rumah terus Fitri nggak jadi ke perpustakaan atau ke perpustakaannya diganti jadi hari lain gitu, nggak ada kan. Maka kita nggak mungkin pilih option yang A. Kita bisa pilih option yang lain seperti ini. Yang B misalkan, Fitri tidak pergi ke perpustakaan kota pada hari Minggu. Ini juga salah kan? Balik lagi karena tadi di pernyataannya tidak ada yang menyatakan bahwa kalau Fitri punya pekerjaan rumah yang banyak di hari itu, Fitri nggak akan pergi ke perpustakaan, bukan gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang D, dimana pada option D ini Fitri pergi ke perpustakaan kota walaupun banyak pekerjaan di rumah, karena setiap minggunya Fitri sudah rutin datang ke perpustakaan gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next. Nomor 42. 5 orang sahabat yaitu V, W, X, Y, Z mempunyai usia yang berbeda-beda. Umur V saat ini adalah 16 tahun. V lebih muda 4 tahun dari W, berarti W itu sekitar 20 tahunan ya. Dan lebih tua 1 tahun dari X, berarti X sekitar 19 tahun. Dan lebih muda 2 tahun dari Y. Sedangkan Z lebih tua 4 tahun dari W. Nah, bila diurutkan dari yang paling muda, maka urutan yang paling benar adalah seperti apa? Kita harus tahu dulu umur-umurnya, baru kita urutin ya teman-teman. Wait, seperti ini. Oke, kira-kira kalau diurutkan seperti ini. V 16 tahun, W itu lebih tua 4 tahun dari V, berarti 20 tahun. X 15 tahun, Y 18 tahun, dan Z 24 tahun. Jika diurutin dari yang termuda itu X, V, Y, W, baru Z. Kita cari option yang paling benar yang mana. Nah, jika kita lihat dari option yang jawabannya X, V, Y, W, Z itu tidak ada. Jadi untuk soal nomor 42 itu tidak ada jawabannya. Oke, next. Oke, soal nomor 43, Pak Bakri selalu piket kerja di hari Senin. Nah, Pak Bakri menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Kamis. Pak Ahmad adalah rekan kerja Pak Bakri yang minta digantikan jadwal piket pada hari Senin. Jadi Pak Bakri emang udah piket hari Senin, nah ditambahin Pak Bakri ngegantiin Pak Ahmad juga di hari Senin itu. Jadi kesimpulannya adalah yang paling benar. Ini gampang teman-teman, jadi jawabannya yang A. Pak Bakri lembur pada hari Senin karena emang udah piket hari itu, dan nambahin piketnya Pak Ahmad juga. Nah, terus yang lainnya kenapa salah? Karena nggak ada pernyataan lanjutan yang menyatakan kalau Pak Bakri udah ngegantiin piket yang lain, kemudian Pak Bakri kemudian libur di hari Senin minggu depan gitu. Atau pernyataan yang lainnya kalau misalkan udah hari ini udah ngegantiin piket yang lain, udah piket, maka minggu depan gak libur lagi. Itu juga gak ada kan pernyataan yang menambahkan kayak gitu. Jadi pernyataan yang paling benar sesuai yang ada di paragraf itu adalah yang A. Oke, nomor 44, hubungan antara email dan telepon. Kita cari tahu antara email dan telepon dua-duanya sama-sama sebagai alat komunikasi, tapi alat komunikasi yang berbeda. Makanya pernyataan ini digambarin itu yang A. Jadi ada dua ini sebagai email dan telepon, kemudian ada di satu lingkaran. Itu menandakan dua-duanya sebagai alat komunikasi. Terus soal nomor 45, hubungan antara penyakit trombosit dan demam berdarah. Nah, virus demam berdarah denggi atau DBD itu dapat menurunkan banyak sekali trombosit yang ada di tubuh manusia. Nah, kurangnya kadar trombosit itu dapat membuat darah sukar membeku sehingga akhirnya orang yang terinfeksi virus tersebut akan kehilangan banyak darah. Jadi kan antara trombosit sama demam berdarah ini saling terkait. Dan saling terkait tersebut akan menyebabkan penyakit yang namanya penyakit demam berdarah denggi gitu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Jadi yang ada di dalam lingkaran saling berkaitan itu adalah demam berdarah dan trombositnya, kemudian akan menyebabkan sebuah penyakit seperti itu.
Next 46, hubungan antara benua Afrika dan Amerika. Afrika dan Amerika itu termasuk benua. Jadi kita bisa jawab yang A ya. Afrika dan Amerika itu dua lingkaran karena berbeda lokasinya, jadi dia nggak saling berhubungan, tapi ada di lingkaran yang sama karena dua-duanya termasuk benua gitu. Jadi yang A jawabannya. 47, hubungan antara menteri, dosen, dan mahasiswa. Ini kita bisa jawab yang D, dodol. Di sini menteri, dosen, dan mahasiswa adalah berbeda kan, semua punya tugasnya masing-masing, punya peranannya masing-masing, tapi antara menteri dan dosen ini saling berada di lingkup yang sama. Jadi jawabannya yang D, karena dosen biasanya berada di lingkup Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi. Di soal nomor 48, ini dalam rangka Disnatalis Universitas, pihak kampus mengadakan pameran bazar murah. Kemudian tiap blok pameran, pada blok stand buku terdapat stand A, B, C, D, E, F disusun secara acak. Kita harus urutin dulu standnya sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Oke, pernyataan pertama, C ada di antara D dan A. B berada di pojok paling kiri. Lalu stand F ada di sebelah kanan stand A. Kemudian stand E itu tidak berada di dekat stand D. Maka kita taruh aja E itu di pojok paling kanan. Jadi urutannya seperti ini. Nah, pertanyaannya di 48, jika stand F dipindahkan di ujung paling kiri blok pameran, maka urutannya jadi apa? Kita lihat lagi hasil dari penyusunan kita sebelumnya. Nah, kalau F dipindahkan paling kiri berarti F dulu, F, B, D, C, A, baru E. Nah, ternyata setelah kita lihat F, B, D, C, A, E itu ada di option yang A. Jadi teman-teman kita bisa jawab yang A. Oke, nomor 49, urutan stand pada blok pameran buku yang sesuai adalah tadi yang udah kita susun. Jadi jawabannya adalah B, D, C, A, F, E. Yang B, option yang benar B. Jika pada posisi semula stand A dan F bertukar posisi sementara B berpindah ke ujung kanan atau kira-kira seperti ini, nah jadinya urutannya D, C, F, A, E, B. Ulangi lagi, D, C, F, A, E, B. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Kita bisa pilih option C. Jika C bertukar posisi dengan D, maka letak C ada di sebelah mana? Jadi kira-kira seperti ini. C bertukar dengan D, berarti urutannya jadinya B, C, D, A, F, E. Ingat, B, C, D, A, F, E. Maka letak C ada di antara B dan D, atau dan di sebelah kanan dari B. Jadi sesuai yang udah kita urutkan tadi, jawaban yang benar adalah D. Stand C letaknya ada di antara stand B dan stand D. Untuk nomor 52, kita kembali ke posisi semula. Stand E berpindah di sebelah kiri stand A dan D berpindah di sebelah kanan stand F. Maka urutannya, teman-teman urutin lagi, itu akan menjadi B, C, E, A, F, D. Jadi jawaban yang bisa dipilih itu yang B. Oke, untuk nomor 53, ini sesuai dengan urutan yang ada di nomor sebelumnya, 52. Tadi nomor 52 kita dapat urutannya B, C, E, A, F, D. Maka urutan C atau stand C ini letaknya ada di antara stand B dan stand E. Jadi jawaban yang bisa dipilih adalah yang A. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 55 ini kita perlu pakai logika. Jadi nomor 55 itu jawabannya adalah yang B. Kalau kakak tentunya ibaratin aja ini adalah hal yang berputar. Jadi untuk yang pertama itu paling kiri dia berputar setengah, kemudian setelahnya itu dia ini kan lurus tiduran, terus miring lagi, kemudian lurus ke atas, berarti selanjutnya berputar lagi posisinya akan menjadi yang B. Nah, untuk soal nomor 56 itu kita fokus jangan ke titiknya atau ke kotak-kotak yang ada di situ yang warna hitam putih. Kita fokus ke garis yang ada di pinggir. Itu kan ada garis hitam ya untuk gambar nomor 1, garisnya ada di sebelah kiri, kemudian gambar nomor 2 itu ada di atas.
di gambar nomor 3 itu ada di sebelah kanan, kemudian di gambar nomor 4 ada di di bawah. Kemudian berarti gambar nomor 5 seharusnya garis kecilnya itu ada di sebelah kiri lagi. Jadi terus berputar, maka kita bisa jawab option yang D. Untuk soal nomor 57 ini kita cuma harus jeli aja, kita suruh nyari gambar yang punya ciri sama dari gambar yang ada di atasnya. Nah, setelah kita perhatiin, gambar yang punya ciri sama itu ada di option yang A. Ciri-cirinya sama persis, cuma di mirror aja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang option A. Nomor 58, sama kayak soal sebelumnya, kita harus cari ciri yang sama. Itu ada di option yang back B. Kita cuma perlu jeli aja kalau dapat soal yang bentuknya seperti ini. Nomor 59, tentukan satu gambar yang berbeda dengan lainnya. Kita cari persamaannya dulu, sama-sama ada 4 kotak kan, dari yang A, B, C, D. Terus titiknya, yang A itu ada 3, B 5, C 3, yang D 4. Nah, jumlah titiknya beda-beda nih, tapi kalau kita perhatiin antara A, B, dan C itu punya jumlah titik yang ganjil, sedangkan yang D memiliki jumlah titik yang genap, yaitu 4. Berarti gambar yang berbeda dengan lainnya itu adalah D. Kita bisa jawab yang D karena tadi titiknya berjumlah 4, yaitu genap, beda dengan yang lain ganjil. Nomor 60, sama kayak soal sebelumnya, kita suruh cari satu gambar yang berbeda dengan lainnya. Mungkin untuk soal nomor 60 ini lebih terlihat karena kita fokus di titiknya ya. A, B, C itu punya satu titik tebal, sedangkan yang D itu punya 2 titik tebal. Berarti yang paling berbeda itu adalah yang D. Kita bisa jawab option D. Oke, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan sampai sejauh ini. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.